Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semuanya pendengar Dongeng Tengah Malam. Dan semoga pendengar Dongeng Tengah Malam tidak ada satupun yang kena COVID-19 ini. Dan kalau memang ada gejala-gejala ke arah sana, itu mudah-mudahan bukan karena COVID-19 tapi karena hal lain yang tidak membahayakan. Amin. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas komentarnya, dan jangan lupa subscribe ya yang belum. Komentar-komentarnya jangan lupa like. Yang di Spotify jangan lupa follow ya untuk cita-cita Pak D selanjutnya. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman cerita dari Mas Setiawan tentang pengalaman horornya di negeri Sakura atau di Jepang. Langsung kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Alvan, sugeng dalu Mas Setiawan. Jadi Mas Setiawan ini tinggalnya di Hiroshima, Jepang. Beliaunya ini ingin menceritakan kisah yang dialaminya pada waktu musim panas tahun lalu saat mengunjungi apartemen temannya yang ada di daerah Kagawa. Langsung saja kita ke ceritanya. Saat itu Mas Setiawan dan 3 teman-temannya itu berencana pergi ke kota sebelah atau kota Marugame ya di Jepang. Karena di pusat kotanya biasanya setiap musim panas itu diadakan pesta kembang api atau istilah Jepangnya itu hanabi, dengan bermodal sepeda atau gowes ya kalau istilah sini ya. Akhirnya Mas Setiawan berempat ya dengan 3 temannya itu pergi ke sana itu kira-kira jam 7 sore. Karena kalau sedang musim panas seperti ini di Jepang ya, jam segituan itu langit tuh masih kelihatan cerah. Dan perjalanan Mas Setiawan ini sampai ke kota yang dituju nantinya ya kira-kira ya memakan waktu 40 menitan lah. Setelah 40 menit perjalanan, tibalah Mas Setiawan ini ke kota yang dituju tadi. Dan sampai di sana langit sudah mulai kelihatan gelap. Dan acara kembang api pun biasanya sudah dimulai. Akhirnya melihatlah pemandangan di sana ya, karena memang salah satu tujuan pergi ke kota itu di musim panas seperti ini kan di kota kan biasanya menyalakan kembang api. Menikmatilah acara kembang api yang diadakan di kota tersebut. Sambil menikmati acara kembang api tentunya kan tidak lupa dengan jajanan yang dijajakan di sana ya, jajanan khas Jepang ya. Tentu saja Mas Setiawan juga menikmati jajanan-jajanan khas Jepang sambil melihat wanita-wanita Jepang dengan kimononya. Kira-kira jam 11 malam rencana mau kembali pulang. Kan karena sudah puas menikmati ya acara yang diadakan di kota tersebut ya. Jam 11 Mas Setiawan mengadakan perjalanan untuk pulang. Karena Jepang itu adalah negeri pegunungan ya. Jadi sekalipun di kota masih ada perbukitan dan sedikit persawahan. Rute pulang dan pergi yang nanti mau diambil itu kan menggunakan sepeda ya. Jadi itu melewati persawahan dan sungai. Bisa dibilang lewat jalan tikus lah kan, senggowes ya. Jadi kemana aja kan bisa melewati supaya jaraknya mungkin nggak terlalu jauh. Karena perjalanan kan cukup jauh, sekitar 40 menit. Kalau pulang jam 11 sampai di tujuan kembali nanti ya hampir jam 12. Karena seperti berangkat tadi kan lebih kurang 40 menitan perjalanan. Akhirnya mereka memutuskan pulang dengan perjalanannya ya sambil santai aja kan, ini memang acaranya pulang. Seperempat dari perjalanan mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah jembatan di atas sungai.
Nah, tepatnya itu mereka itu berhenti di arah keluar jembatan. Setelah memarkirkan sepeda, Mas Setiawan ini sibuk dengan minum dan merokok lah sambil memperhatikan sekitar ya kan, refreshing juga. Padahal kondisi waktu itu kan malam. Dan di jembatan itu memang gelap sekali karena tidak ada lampu penerangan kecuali rumah warga yang terlihat jauh dari tempat mereka istirahat. Di samping sungai hanya ada jalan dan persawahan. Perumahan warga kan masih cukup jauh. Saat sedang memperhatikan sekitar, kedua temannya ini sebut saja Dian dan Joko ya, hendak buang air kecil. Mas Setiawan langsung menegur mereka agar tidak buang air sembarangan apalagi ke arah sungai. Setidaknya menjauhlah dari jembatan dan sungai. Tapi tampaknya mereka ini tidak menggubris perkataannya Mas Setiawan ini. Dan Mas Setiawan hanya bisa menyayangkan karena jika sesuatu terjadi pada mereka, karena kan tetap buang air ke arah sungainya itu, di air sungainya itu. Ya sudah, karena nggak mau diingatkan ya Mas Setiawan ya sudah dibiarkan aja. Selesai buang air, kami pun semua kan mereka pun duduk di sisi jembatan ya sambil merokok dan ya membahas hal yang tidak penting lah. Jadi kalau dideskripsikan posisi duduknya ya, Mas Setiawan ini duduk di samping sepeda. Jarak lebih kurang 2 meter di sampingnya itu ada temannya sebut saja namanya Daryanto. Di depannya sisi jembatan yang berbeda itu temannya itu si Dian dan Joko tadi. Hanya saja Joko duduk agak ke tengah jembatan ya, kurang lebih jaraknya 4 meteran lah dari posisinya Mas Setiawan. Tidak lama mereka mengobrol, tiba-tiba ada bunyi jeduk. Bunyinya sangat keras dan mereka pun semua terdiam karena ada bunyi tersebut. Karena kondisi ya bisa dibayangkan kondisi kan gelap di jembatan, penerangan kan minim ya, kondisi gelap tiba-tiba ada suara keras jeduk kayak gitu. Ya otomatis sambil kaget diem, akhirnya mereka akan lari ke sepedanya masing-masing untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi belum melajukan sepedanya, Mas Setiawan ini masih menyempatkan diri ya untuk menundukkan kepala, istilahnya itu ojigi, lalu mengucapkan sumimasen desita. Nah, arti maksudnya itu mohon maaf pada tempat tersebut. Lalu akhirnya mereka ya pergi ke arah kabur, ke arah pulang ya, dan ngebut walaupun tempat itu gelap ya kan, masih trauma dengan suara yang dikagetan tadi ya. Mereka ngebut walaupun jalannya gelap. Setelah merasa sudah jauh dari jembatan tadi, mereka pun membuka pembicaraan. Menurut pengakuan temannya Joko dan Dian, sebenarnya itu ada 2 dentuman di sisi jembatan itu. Nah, dentuman itu seperti ada yang memukul dari balik sisi jembatan tersebut. Padahal kalau dilihat jembatan itu ya, kedalaman jembatan ke permukaan sungai itu lebih kurang dalamnya itu bisa 4 meter. Jadi mustahil jika ada orang yang memukulnya dari balik sisi jembatan. Jadi dentuman yang pertama itu menurut pengakuan mereka itu asalnya ada di ujung jembatan, arah masuk jembatan ya. Dan untuk dentuman yang kedua itu yang sangat keras, bunyinya itu ada di tepat di belakang si Joko. Sampai punggungnya si Joko yang saat itu menyandar ya, di besi jembatan terasa kayak dipukul gitu loh. Akhirnya dari pembicaraan mereka itu akhirnya ya dihubung-hubungkan gitu loh. Dihubung-hubungkan karena tadi kan Joko yang nggak mau diingetin bahwa jangan kencing di sungai, sebaiknya menjauh dari sungai. Dan benar saja, itu katanya Joko, dia memang buang air tepat ke arah sungai di mana
ia duduk di jembatan tersebut. Ya kalau memang dihubungkan ya pantas saja penunggunya marah. Lah beda seperti Mas Tiawan tadi ya. Teman-temannya itu kurang mempercayai keberadaan makhluk gaib tersebut, apalagi di negara Jepang ya yang termasuk negara maju. Dan akhirnya mereka pun hanya bisa menerka-nerka makhluk apa yang tadi menegur kawanan Mas Tiawan tersebut. Tapi walaupun Jepang itu negara maju ya, seperti yang kita ketahui semua bahwa di Jepang itu masih mempercayai mitos-mitos peninggalannya dulu dari nenek moyangnya dulu ya. Jadi salah satunya kalau menurut mitos orang Jepang bahwa ada hantu penunggu sungai. Mereka itu biasanya disebut dengan nama kappa, yaitu makhluk yang menyerupai gabungan antara manusia dan kura-kura. Tetapi dia itu memiliki paruh, cangkang kura-kura, dan berambut di kepala yang bagian tengahnya itu botak. Siapapun itu, Mas Tiawan percaya bahwa dimanapun kita berada, ada mereka atau bangsa jin itu yang juga hidup ya. Makanya dimanapun kita berada di belahan bumi ini, seperti yang kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dan jin. Jadi bagaimanapun jin kan memang dunianya lain dari tempat kita yang kita tidak bisa melihat mereka. Tapi mereka kan menghuni berdampingan dengan kita. Jadi alangkah baiknya lah kalau memang kita berbuat sesuatu, anggaplah seperti tadi ya buang air kecil itu ya memang sebaiknya jangan sembarangan. Jangan sembarangan buang air kecil karena siapa tahu ya. Nggak tahu itu sarangnya ada yang mungkin makhluk gaib lainnya yang tidak terima atau apa, kan itu bisa terjadi. Bahkan nggak hanya di Jepang ya, di sini sendiri di Indonesia sendiri kan juga kejadian-kejadian yang menimpa ya, yang berhubungan dengan hal seperti tadi ya, kayak mau kencing sembarangan atau pernah diceritakan Pak D sebelumnya kan pernah ya ada yang kencing di sembarang tempat akhirnya terjadi sesuatu dan ternyata dilihat dari sana, karena kencing sembarang di sana ya, sebagai pembelajaran lah bahwa kita memang kan saling menghargai karena kita percaya memang jin kan diciptakan sama Tuhan juga, jadi kita saling menghargai lah. Walaupun tidak kasat mata, tidak terlihat, mari saling menghargai. Berarti jangankan makhluk gaib lain ya kita menghargai, dengan sesama manusia kan kita harus juga lebih saling menghargai. Itu tadi sebagai pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman dari pendengar dongeng tengah malam itu ya juga bisa saling menghargai antara sesama, apalagi sesama kita ya. Mari saling di kondisi seperti ini ya, di kondisi adanya COVID-19, mari kita saling menghargai, saling bekerja sama, saling menghargai orang lain. Kalau kita batuk itu ditutup pakai masker, itu kan juga menghargai orang lain. Soalnya kita kan nggak tahu saya kena apa enggak, itu kan saya nggak tahu. Lagi batuk itu kan lebih baik saya tutup pakai masker. Jadi kalau saya kena, orang lain tidak kena, atau bahkan orang lain yang kena karena ditutup kita jadi tidak bisa kena. Nah itu kan salah satu bentuk saling menghargai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pendengar dongeng tengah malam bisa terhibur di bulan suci Ramadan ini dan di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.